Selamat pagi semua. Perkenalkan, kami dari CGP Angkatan 7 Kabupaten Ngada. Kami akan melakukan praktek coaching. Perkenalkan, saya Fitria Buadawe dan fasilitator saya Ibu Elizabeth Katarina Colin. Pengajar praktik saya Bapak Tadius Iwan dan teman saya Sebagai Hamid Kota. Fasilitator saya Ibu Elizabeth Katarina Colin. Pengajar praktik Bapak Tadius Iwan. dan teman saya Maria Epifania Gedubis dan Ibu Fasilitator Ibu Elizabeth Katarina Colin dan Ibu Pengajar Praktik Ibu Anastasia Lewat. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Selamat pagi Ibu Fani dan Ibu Fitri. Selamat pagi Pak. Apa kabar nih hari ini? Ya baik, baik. Oke, baik, kita bertiga nih pada saat ini akan melakukan percakapan coaching nih. Iya Pak. Kita bagi peran ya. Saya sebagai pengamat, Ya. Ibu Fitri ini sebagai coaching dan Ibu Fani ini sebagai coach. Iya Pak. Baik Ibu Fitri dan Ibu Fani, saya pada coachnya nih terkait dengan peran Ibu nih sebagai coach. Ya. Pertama mari kita diskusikan untuk rubrik penilaian nih Bu ya. Untuk apa namanya, pada saat saya melakukan pengamatan dengan kriteria itu dijadikan bahan penilaian saya terhadap Ibu dalam proses coaching seperti ini. Di dalam rubrik yang saya susun Ibu ada beberapa kriteria nih ya, ada mendengarkan secara aktif, ada mengajukan pertanyaan berbobot, ada alur cerita dan memberikan coaching. Nah menurut Ibu dari kriteria dalam rubrik penilaian ini apa sudah pas atau masih Ibu ingin tambahkan dia punya kriteria penilaiannya? Oh iya baik Pak. Kalau kriteria indikator yang ini ingin saya kembangkan, saya sudah pas. Mungkin ada yang ingin saya tambahkan. Ya. Mungkin saya harus menggunakan prinsip coaching juga. Ya, bagaimana membangun kemitraan bersama coaching. Oh, nanti saya tambahkan di dalam rubriknya ya. Oh iya Pak. Baik Ibu, yang kedua saya ingin menanyakan terkait dengan kompetensi coaching yang ingin Ibu kembangkan dalam percakapan ini itu seperti apa? Ya, kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan, mungkin saya mengambil ketiga-tiganya ya Pak. Mulai dari kehadiran penuh, kemudian bagaimana mengajukan pertanyaan berbobot, dan bagaimana mendengar aktif. Ya. Dari ketiga kompetensi ini ya, yang Ibu ingin kembangkan dalam alur percakapan ini, Ya. ada kompetensi yang mana yang secara spesifik yang ingin diobservasi pada percakapan ini? Oh iya baik Pak, mungkin yang ingin yang saya mau meminta bantuan dari Pak untuk mengobservasi mungkin di bagaimana mengajukan pertanyaan berbobot. Bagaimana saya menggunakan kata kunci seperti itu ya Pak. Oh baik. Sekarang indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu inginkan itu seperti apa? Indikator ketercapaian mungkin sampai kunci akhirnya menemukan solusi dari permasalahan melalui pertanyaan-pertanyaan berbobot yang saya berikan. Ya baik Ibu ya, selamat menjalankan peran sebagai coach dan silakan untuk melakukan percakapan dengan coach. Ya baik Pak, terima kasih Pak. Ya, selamat pagi Ibu Fitri. Selamat pagi Bu Fani. Apa kabar Ibu hari ini? Baik Bu, hari ini luar biasa. Luar biasa ya Ibu ya. Ya Bu. Puji Tuhan. Oh ya Ibu, kemarin kan Ibu ada WA saya nih, katanya ada mau membicarakan sesuatu. Kira-kira ada apa ya Ibu? Iya Bu, jadi begini Bu, saya kemarin tuh saya agak sedikit galau Bu. Saya agak sedikit galau karena saya melihat situasi belajar saya di kelas, siswa saya itu kurang fokus Bu dalam belajar, dan nilainya juga kurang maksimal. Jadi saya itu sepertinya kepikiran terus Bu. Akhirnya saya mencoba untuk WA Ibu, saya mencoba pada kemarin saya WA, terus akhirnya sekarang saya bisa bertemu dengan Ibu. Oh ya baik Ibu, jadi kalau Ibu sedang mengalami kesulitan di kelas ya Ibu, Iya Bu. tentang siswa yang kurang fokus sehingga nilai atau pelajarannya kurang maksimal seperti Iya itu. Bu. Jadi apa rencana Ibu nih untuk pertemuan ini?
Iya Bu, saya ingin setelah pertemuan kita hari ini saya bisa menemukan solusi Bu dari kegalauan saya selama ini Bu. Ibu ingin menemukan solusi ya Ibu Iya ya. Bu. Kalau boleh tahu nih, ukuran keberhasilan yang Ibu inginkan dari permasalahan Ibu di kelas itu seperti apa? Ya, jadi saya ingin siswa saya lebih fokus, lebih dapat mendengar aktif di saat kegiatan pembelajaran berlangsung, dan siswa saya dengan fokusnya dari siswa saya dapat mempengaruhi nilai belajarnya lebih maksimal Bu. Begitu ya Ibu ya. Jadi ukuran keberhasilan ketika siswa Ibu bisa mendengar secara aktif di Iya kelas. Bu. Kalau boleh tahu, kalau skala, kira-kira kalau skala ini untuk sekarang siswa Ibu itu berada di skala yang berapa? Kalau dari 1 sampai 10? Kalau dari 1 sampai 10 ya Bu ya, Iya. saya lihat siswa saya tuh sekarang berada pada skala 6 Bu. Pada skala 6 Bu. Ya, karena mereka tuh sepertinya merasa jenuh, mereka tidak fokus, ribut di kelas Bu di saat pembelajaran berlangsung. Jadi mungkin mereka pada skala 6 Bu. Skala 6. Ya. Dan Ibu ingin siswa Ibu berada pada skala berapa? Jadi mungkin setelah percakapan ini Bu, saya ingin siswa saya tuh berada pada skala 8 atau 9 Bu. Saya ingin siswa saya lebih bisa mendengar aktif, lebih fokus, lebih kreatif, seperti itu Bu. Seperti itu. Ya. Jadi Ibu ingin meningkatkan fokus siswa seperti itu ya Ibu? Iya Bu. Bila perlu skalanya 10 begitu ya Ibu? Iya Bu, mudah-mudahan ya Bu ya, setelah pembicaraan kita ini luar biasa ya Bu ya. Kalau boleh tahu ya Ibu, kan Ibu sendiri mengatakan siswa Ibu kurang aktif. Ya Bu. Kalau boleh tahu, selama ini menurut Ibu apa yang membuat siswa itu mungkin satu hari ada yang membuat siswa itu terlihat aktif di kegiatan apa, atau mungkin ada media-media apa yang membuat siswa Ibu tuh kayak terlihat aktif seperti itu atau fokus? Baik Bu, jadi mungkin selama ini ya Bu ya, jujur saja nih Bu, saya kan mungkin selama ini melaksanakan pembelajaran konvensional, pembelajaran yang hanya mungkin diskusi kelompok, itu pun kayaknya siswanya masih ribut Bu, masih tidak fokus. Nah, mungkin pada saat saya melakukan pembelajaran yang video kali ya Bu ya, mungkin dengan menerapkan pembelajaran interaktif seperti kita membuat sebuah video pembelajaran yang menarik, bisa jadi mungkin siswa saya terlihat fokus Bu. Itu mungkin kalau saya melihatnya seperti itu Bu. Jadi Ibu pernah melakukan pembelajaran dengan video yang Ibu melihat siswa Ibu aktif seperti itu? Iya Bu. Jadi berarti dari sini menurut saya mungkin Ibu bisa menemukan kekuatan apa yang mungkin Ibu temukan sehingga siswa Ibu tersebut bisa lebih aktif di kelas. Iya Bu. Jadi mungkin kekuatannya mungkin saya harus bisa lebih pintar untuk merancang pembelajaran Bu ya, untuk merancang pembelajaran interaktif sehingga harapan saya tadi untuk siswa lebih fokus mungkin bisa tercapai ya Bu ya, seperti itu Bu. Begitu. Jadi Ibu mungkin merancangnya. Iya Bu. Oke. Dari percakapan kita nih ya Ibu ya. Iya Bu. Menurut Ibu apa strategi yang bisa dilakukan agar siswa dalam kelas itu aktif dan lebih fokus dari setelah pembicaraan kita? Iya Bu. Jadi mungkin strategi yang harus saya lakukan, pertama saya harus melaksanakan pembelajaran interaktif mungkin ya yang berbasis IT. Setelah itu mungkin dengan menerapkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik sehingga mereka bisa lebih pembelajaran lebih menyenangkan Bu, lebih bahagia sehingga muncul nilai hasil belajarnya juga mungkin lebih maksimal mungkin ya begitu Bu. Seperti itu ya Ibu. Iya. Kemudian dari poin-poin yang Ibu sebutkan tadi, mungkin ada poin yang Ibu prioritaskan yang mungkin paling bisa dan paling cepat dilakukan. Itu seperti apa? Mungkin yang paling cepat dilakukan Bu ya, mungkin yang menjadi prioritas saya sekarang tuh saya sepertinya Bu harus menerapkan pembelajaran kayaknya Bu berbasis IT Bu, berbasis kayak video pembelajaran Bu, kayak video pembelajaran kayaknya lebih menyenangkan ya Bu ya, kayaknya lebih keren tuh.
mungkin nanti dengan cara seperti itu anak-anak saya bisa lebih fokus, mungkin lebih, pokoknya suasana kelas sepertinya pembelajarannya lebih menyenangkan gitu ya Bu ya, sepertinya Oh begitu seperti itu. ya. Iya Bu. Jadi lebih prioritas ke video pembelajarannya Iya yang Bu. interaktif seperti itu ya. Iya, sepertinya akan seperti itu. Saya akan buat lebih itu dulu untuk menjadi prioritas saya. Kalau prioritas strategi apa supaya prioritas ibu itu bisa dijalankan? Ya, strategi yang saya akan lakukan mungkin saya pertama-tama mungkin saya akan sebelum kegiatan pembelajaran dimulai saya merancang terlebih dahulu video pembelajaran yang saya lakukan yang akan saya buat. Setelah itu mungkin bersama dengan teman yang mungkin lebih mengerti tentang IT, mungkin bersama dengan saya untuk saya minta bantuan kepada teman untuk sama-sama merancang kegiatan pembelajaran hari itu, seperti itu Bu. Jadi strateginya meminta bantuan kepada teman Iya. ibu ya. Kalau boleh tahu ukuran keberhasilan dari strategi yang ibu buat itu seperti apa? Ya mungkin dari ukuran keberhasilannya tuh Bu yang saya inginkan tuh mungkin tadi kan saya melihat siswa kan jenuh ya Bu ya dengan pembelajaran saya yang konvensional yang mungkin hanya menerapkan diskusi itu pun siswa masih ribut. Mungkin nanti setelah dengan pembelajaran interaktif ini mungkin ada perubahan Bu ya, ada perubahan terhadap siswa saya di kelas sehingga pembelajaran lebih menyenangkan, mereka juga lebih fokus juga dan hasil belajarnya juga mungkin maksimal gitu Bu. Ya, jadi ukuran keberhasilan dari strategi yang ibu katakan tadi ketika ada perubahan itu di kelas Iya gitu ya ibu ya. ketika ada perubahan seperti itu Bu. Siswa menjadi lebih aktif seperti Iya itu. Bu. Kemudian ibu, adakah pihak-pihak yang itu ibu ingin terlibat untuk membantu ibu jika ada hambatan atau hal seperti itu ibu? Ya Bu, jadi saya mungkin saya akan minta bantuan teman Bu, teman sejawat, juga saya akan meminta teman operator Bu yang istilahnya mengerti dengan IT, bisa membantu saya untuk merancang pembelajaran. Kayaknya lebih asik ya Bu ya kalau kita bisa berkolaborasi begitu Bu. Iya benar sekali. Iya benar. Kemudian kalau boleh tahu komitmen ibu terhadap rencana ini sejauh mana kalau saya boleh tahu? Ya komitmen saya akan menjalankan itu dengan saya meminta kepada teman saya untuk mengingatkan saya dengan pembelajaran yang berbasis IT. Jadi pokoknya saya ingin kolaborasi antara kami, saya dengan teman saya itu berlangsung baik begitu Bu. Begitu ya ibu ya. Kalau boleh komitmen ini mungkin saya bisa mengetahui secara lebih terperinci mungkin kira-kira seperti apa tuh? Ya pertama kami bangun komunikasi, setelah itu kami buat dalam bentuk jurnal kegiatan, setelah itu mungkin ada hal-hal yang kami bisa buat, nanti kami bisa berkolaborasi bersama, pokoknya kami ingin buat yang terbaik untuk kami, untuk siswa didik di kelas Bu. Begitu ya. Kemudian bagaimana rencana tindak lanjut dari komitmen yang ibu buat ini? Ya, jadi rencana tindak lanjutnya tuh nanti kami akan buat, kami akan lakukan secepatnya mungkin ya Bu ya, secepatnya saya akan buat dengan melakukan di kelas, artinya langsung di kelas. Jadi dengan harapan bahwa ada perubahan ya dari anak-anak begitu Bu. Jangka waktunya ini berapa lama ya? Jangka waktunya itu saya rencana nih Bu ya, saya rencana kayaknya nih minggu depan saya akan lakukan itu Bu. Saya akan lakukan itu, pokoknya secepatnya deh Bu, secepatnya ya Bu. Kalau boleh tahu mungkin lebih terperinci untuk jangka waktunya mungkin ibu bisa memikirkan lagi mungkin Ya, untuk jangka waktu memulainya mungkin minggu depan. Terus dalam penerapan itu terkait dengan kegiatan-kegiatan yang memang diharuskan, kalaupun ada video pembelajaran, kalau bisa sering ditayang-tayang gitu Bu. Jadi mungkin dilihat dari situasional, dilihat dengan kondisi pembelajaran yang ada begitu. Jadi nanti tetap diterapkan, tetapi jangka waktunya itu dilihat dengan pembelajaran yang
berlangsung begitu, pembelajaran yang ada begitu. Seperti itu ya Ibu. Ya, Jadi baik ya Ibu, kita sudah cukup lama ya kalau Ya. kita berbincang nih. Kalau saya boleh tahu, jadi mungkin saya bisa meminta Ibu mungkin sedikit merangkum kira-kira apa yang sudah Ibu dapatkan dari kita percakapan hingga saat ini. Mungkin Ibu bisa ceritakan sedikit. Ya Bu, jadi memang ya saya nih tadinya tuh dari kemarin Bu, saya nih galau betul. Iya. Akhirnya hari ini luar biasa ya Bu ya, akhirnya saya bisa bertemu Ibu. Iya. Aduh, saya senang sekali Bu. Nah, terus setelah pembicaraan ini sepertinya Bu, saya menemukan solusi ya Bu ya. Saya menemukan solusi. Memang awalnya tadi saya berpikir bahwa bagaimana ini cara menemukan untuk beasiswa saya ini kembali fokus Bu. Tapi setelah berbicara dengan Ibu, sepertinya saya, wah kayaknya ini sudah ada solusi Bu. Sudah ada solusi. Akhirnya mungkin nanti yang pertama strateginya itu saya harus bisa menerapkan pembelajaran interaktif yang berbasis IT terlebih dahulu ya Bu ya. Sehingga pembelajaran di kelas lebih menyenangkan dan siswa juga hasil belajarnya lebih maksimal begitu Bu. Jadi baik Ibu. Oh iya, jangan lupa komitmen Ibu ya. Oh iya Bu, iya. Komitmennya mungkin Ibu bagaimana kira-kira komitmen supaya oh iya jangan sampai saya lupa melakukan ini, itu kira-kira Ya, seperti apa Ibu? pokoknya saya harus secepatnya dan saya akan meminta teman sejawat untuk ayo ingatkan ya kalau seandainya saya lupa sejawat ya Iya, Ibu. Bila perlu mungkin Ibu juga bisa menulis ya. Iya, Iya. jurnal tadi ya Bu ya, Oh, seperti iya. yang tadi yang sempat saya sampaikan ya Bu ya. Iya. Jadi baik ya Ibu, saya sangat senang sekali akhirnya Oh. Ibu bisa menceritakan permasalahan Ibu Ya, Bu. hingga akhirnya menemukan solusi. Ya Bu, saya juga bahagia sekali, saya senang sekali Bu hari ini bertemu dengan Ibu. Akhirnya Ibu sudah bisa memberikan saya jalan keluar terhadap permasalahan yang sedang saya alami. Pokoknya terima kasih banyak Bu, saya ucap terima kasih banyak Bu. Sama-sama Ibu. Ya Bu. Saya coba rangkumkan sedikit ya Ibu mengenai pembicaraan kita dari awal tadi. Dari awal kan Ibu mengatakan kesulitan menghadapi siswa yang kurang fokus sehingga memperoleh nilai yang kurang maksimal. Kemudian Ibu sendiri akhirnya menemukan strategi yang tepat. Yang Ibu prioritaskan adalah strategi membuat media pembelajaran yang interaktif seperti itu ya Bu ya. Dimana dalam rencana aksinya untuk melihat tanggung jawab atas rencana aksinya, Ibu akhirnya membuat jurnal dan juga meminta bantuan teman untuk mengingatkan Ibu. Iya, seperti itu Bu. Ya, seperti itu ya, saya hanya ingin mengulang kembali. Terima kasih Bu. Ya. Jadi baik Ibu, semoga apa yang kita perbincangkan hari ini mungkin bisa bermanfaat bagi Ya, Ibu, bagi saya, ya. dan juga bagi anak didik kita ya Ibu ya. Bu, amin. Selamat bekerja Ibu. Ya, Terima terima kasih kasih banyak, Ibu. Ya. Terima kasih. Wah, ini percakapan sungguh luar biasa ya. Sangat menarik sekali percakapan antara Ibu Fani dan Ibu Fitri. Terima kasih banyak Pak Ham. Ya, sama-sama. Jadi baik Ibu berdua, setelah saya menyimak nih, mengamati perjalanan percakapan coaching antara Ibu berdua nih, ada yang sebagai coach, ada yang sebagai coaching, terkait dengan peran Ibu Fani ini sebagai coach. Nah, apa yang Ibu sudah lakukan pada saat melakukan coaching ya terkait indikator tercapaian pengembangan yang Ibu inginkan? Oh ya baik Pak, jadi terkait indikator yang ingin saya kembangkan tadi, yang sudah saya lakukan, saya melakukan ketiganya, di mana di situ saya mendengarkan dengan penuh atau presence atau kehadiran penuh saat si coach itu menceritakan permasalahannya. Kemudian saya juga mendengar aktif, di mana saya akhirnya menemukan kata-kata kunci dari coach yang membuat saya akhirnya bisa menggali pertanyaan, atau di pertanyaan berbobot saya bisa akhirnya menggali pertanyaan dari coach yang mana pada akhirnya mengantarkan coach pada solusi atau tujuan akhir dari percakapan coach. Ya, menarik Bu ya, Ibu mampu untuk menangkap kata-kata kunci sehingga itu menjadi pertanyaan-pertanyaan yang dapat menggali dari si coaching ya. Nah, baik Ibu, terkait dengan catatan ini selama
selama saya melakukan observasi, memang apa yang disampaikan memang sudah terlihat. Yang pertama, alur ceritanya sudah jelas ya, nampak dari tujuan, dari identifikasi masalah, Iya Pak. terus rencana aksi, dan yang berikutnya adalah tanggung jawab dan bagaimana membuat komitmen sekaligus menjaga komitmen itu. Itu luar biasa ya. Terima kasih banyak Pak. Dan terus yang berikut juga apa yang saya lihat dalam percakapan tadi terkait kompetensi yang ingin dikembangkan juga sudah nampak, yaitu bagaimana ibu dengan pertanyaan yang berbobot ini mampu menggali, memberdayakan si kucing. Memang apa namanya, dari beberapa kompetensi ini secara langsung saya mengamati ya, secara langsung saya mengamati, dan itu sudah nampak dalam alur percakapan tadi. Ya, terima kasih Pak. Nah, ini terkait dengan kompetisi-kompetisi lain. Kira-kira ketika ibu berhadapan lagi dengan percakapan-percakapan berikutnya dalam proses percakapan coaching berikutnya, menurut ibu ini kompetensi apa yang ibu ingin kuatkan dan ingin ibu kembangkan lebih lanjut? Di ayat percakapan coaching selanjutnya ya Pak, mungkin kompetensi yang ingin saya kembangkan masih di bagaimana mengajukan pertanyaan berbobot dengan menemukan kata kunci lewat identifikasi masalahnya coaching gitu. Oh ya, jadi ibu saya lihatnya adalah mengembangkan tetapi dengan maksud memperkuat ya, Iya, dan dengan tidak mengabaikan kompetensi-kompetensi yang lainnya. Luar biasa itu ya, mudah-mudahan ibu kedepannya menjadi seorang coach yang hebat ya. Amin Pak, terima kasih. Iya, sama-sama. Selamat pagi, saya Fitria Kodawe berperan sebagai pengamat, dan teman saya Bapak Saida Turhan berperan sebagai coach, dan teman saya Ibu Maria Epifania Gertrudis berperan sebagai coaching. Oke, baik. Selamat pagi Pak Ham dan Ibu Epifania. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, ya luar biasa ya. Apa kabarnya hari ini? Sehat-sehat Bu. Baik Ibu. Iya, luar biasa ya. Iya. Baik, jadi begini ya, hari ini kita akan melaksanakan praktek coaching ya. Jadi mungkin saya akan bertanya-tanya sedikit kepada coach, mungkin ya. Baik, paham. Nanti paham ya yang akan berperan sebagai coach ya. Baik, menurut paham kriteria penilaian apa yang akan dilakukan oleh paham nanti dalam pada praktek coaching ini? Baik Bu, terkait dengan kriteria yang harus ada dalam penilaian kali ini, itu terkait dengan bagaimana menunjukkan kompetensi-kompetensi dari seorang coach, itu yang pertama mendengarkan dengan aktif, yang kedua mengajukan pertanyaan berbobot, yang ketiga memberdayakan kunci, dan yang keempat adalah alur ceritanya ini. Ya, baiknya luar biasa paham ya. Nah, tadi paham ingin memunculkan kompetensi-kompetensi ya yang ada di pada alur untuk alur tirta ya. Nah, kira-kira nih paham ya, kompetensi apa yang akan Pak Guru kembangkan dalam percakapan coaching ini? Dalam percakapan coaching kali ini, keterampilan terkait dengan kompetensi yang ingin saya kembangkan itu yang pertama mendengarkan dengan rasa, yang kedua ini mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan yang ketiga kehadiran penuh. Oh iya ya, luar biasa ya. Kira-kira bagian kompetensi yang spesifik kompetensi mana yang ingin diobservasi? Baik ya, untuk hal yang spesifik dari beberapa kompetensi ini, saya akan fokus pada mendengarkan dengan aktif. Oh iya, fokus pada mendengarkan dengan aktif ya, luar biasa ya, paham ya. Setelah itu nanti indikator ketercapaian. Kira-kira apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang paham inginkan? Terkait dengan indikator ketercapaian berdasarkan kompetensi yang saya pilih, bahwa di situ saya mampu menerapkan mendengarkan dengan aktif sehingga saya bisa menangkap informasi secara jelas dari kunci ya, dan bisa mengembangkan itu menjadi kata-kata kunci. Dari kata-kata kunci itu saya bisa mengembangkan menjadi pertanyaan-pertanyaan
yang dapat menggali potensi dari seorang coaching. Nah, itu luar biasa ya, paham ya, mengembangkan kata kunci untuk menggali pertanyaan ya. Baik, oke, untuk mengefektifkan waktu, kita langsung saja pada praktek coaching ya. Jadi silahkan paham dan Ibu Epifania. Terima kasih Ibu. Ibu Fani, selamat pagi Bu Fani. Selamat pagi Pak Ham. Sudah pagi ini sudah siang-siang ini. Iya Pak. Ini apa namanya, ibunya yang senyum-senyum, tetapi saya ini masih rasa penasaran Ibu. Iya. Penasaran dengan apa namanya informasi yang disampaikan melalui SMS nih Bu ya, bahwa dalam SMS bahwa Ibu ingin bertemu dengan saya. Ada ibu yang mau sampaikan sesuatu kepada saya terkait dengan sesuatu nih Bu. Saya merasa penasaran apa itu sesuatu itu. Jadi Ibu bisa sampaikan sesuatu itu Bu. Ya, jadi begini Pak, benar memang saya semalam itu saya pemikiran saya itu sangat rumit berkaitan dengan masalah ini, makanya saya akhirnya memikirkan solusi. Mungkin saya bisa berbagi dengan Pak Ham, mungkin setelah saya bercakap-cakap mungkin saya bisa keluar dari masalah saya. Jadi begini Pak, saya akhir-akhir ini mengalami kendala di kelas. Selama ini kan Pak tahu kita pernah mendapatkan materi tentang budaya positif, yang dimana salah satu materi itu mengenai keyakinan kelas nih Pak. Ya, jadi setelah saya mendapatkan materi tersebut, saya mencoba menerapkan di kelas saya. Untuk awal-awal mungkin saya maklumi ya, bahwa ada anak-anak saya tentang keyakinan kelas nih, ada anak-anak saya yang lebih banyak belum menunjukkan perilaku mengenai sikap sopan santun yang berhubungan dengan keyakinan kelas. Jadi untuk awal-awalnya saya mungkin memaklumi, tetapi semakin berjalannya waktu sampai saat ini, akhirnya saya mulai merasa kayak, oh kok seperti ini terus begitu. Saya kan ingin ada perubahan. Jadi saya berpikir bagaimana ya caranya. Saya mulai merasa kayaknya saya harus buat sesuatu nih Pak begitu. Jadi mungkin saya menginginkan percakapan dengan Pak untuk permasalahan saya ini. Baik Bu, tentunya Ibu menginginkan percakapan dengan saya ini, saya terus terasa bersedia dengan senang hati Bu ya. Baik Bu, ini Ibu sudah menceritakan apa yang menjadi hal-hal yang mengganjal dalam perasaan Ibu, dalam apa yang Ibu hadapi ya pada di kelas. Nah, apa yang menjadi tujuan Ibu dari perbincangan kita hari ini Bu ya? Iya Pak, jadi baik tujuan saya tadi ya Pak, mungkin saya bisa menemukan solusi bagaimana memaksimalkan sikap sopan santun anak-anak di dalam kelas. Oh baik, jadi ini kaitannya dengan seperti apa Ibu mengharapkan supaya masalah ini bisa terselesaikan dengan baik, agar siswa bisa menunjukkan sikap sopan santun dalam kelas ya Pak. Nah sekarang kalau boleh tahu nih gambaran-gambaran terkait dengan seperti apa penerapan perilaku atau bagaimana anak-anak di kelas Ibu nih melaksanakan menerapkan perilaku yang tadi ini. Kalau dari skala 1 sampai 10 ini angka berapa nih Bu ya? Oh iya baik Pak. Untuk selama ini ya, anak-anak saya mungkin saya bisa kasih skala 6 ya Pak. Karena walaupun mungkin belum menunjukkan sikap sopan santun, semua anak belum menunjukkan sikap sopan santun, tetapi ada beberapa anak yang sudah menunjukkan sikap sopan santun. Jadi boleh dikatakan skala yang sudah ada pada anak-anak saya ini mungkin 6. Seperti itu Pak. Ini gambaran sementara nih Pak ya, ini pada skala 6 dengan melihat kondisi yang Ibu sudah petakan ya di dalam kelas itu ya. Jadi ada sebuah harapan ke depan tentunya, tidak mungkin kita bertahan pada angka yang sama ya. Ini menjadi harapan Ibu dan niat Ibu ya
supaya kondisi ini bisa berubah. Nah, ada suatu bentuk harapan ibu nih Ya, terkait Pak. dengan skala tadi nih. Kira-kira menurut ibu nih, ibu ingin mencapai skala berapa nih dalam upaya perubahan ke depan? Oh ya baik Pak, mungkin skala 9 ya Pak, tapi kalau boleh skala 10 sih. Ya harus inginnya sampai 10 juga bisa. Wah, luar biasa nih ya. Iya, Pak. Ini angka-angka ideal ibu ya. Iya, angka ideal. Luar Iya. biasa nih. Tentunya begini Bu ya. Ketika harapan ibu sampai kepada angka ideal ini, pasti ditunjang oleh sebuah usaha yang luar Iya, biasa. Pak, ya. pasti. Buat yang penuh semangat ya, Iya. motivasi ya. Baik ibu, ini kita bincang-bincang kembali karena dengan masalah yang ibu hadapi ini. Bahwa ketika penerapan budaya positif di kelas ibu sudah lakukan ya ibu ya. Di awal-awal ini ibu mengalami bahwa mungkin Iya. merasa anak-anak merasa baru, apalagi anak TK nih Bu, Iya. ya. Sangat unik ya Bu. Iya Pak. Terus yang kedua, tapi lama-kelamaan kok ini tidak berubah Iya, ya toh. Terus yang kedua, yang ketiganya adalah yang melaksanakan itu dari jumlah murid TK yang ada ini kan lebih banyak yang belum melakukannya atau yang belum menerapkannya ya. Terkait dengan kondisi seperti itu nih Bu ya. Kita sama-sama berusaha sama-sama memikirkan hal-hal yang lebih bagus, yang lebih efektif untuk bagaimana kita harus keluar dari masalah itu ya. Terkait dengan itu, apa yang kira-kira ibu sudah pikirkan untuk memperbaiki kondisi yang ada ini? Oh ya Pak, jadi terkait masalah tadi, saya sempat memikirkan beberapa caranya Pak. Salah satunya itu memberikan anak-anak buku cerita bergambar. Mungkin itu, memberikan anak-anak buku cerita bergambar. Kemudian mungkin pembiasaan salam pagi dan salam pulang secara rutin. Karena memang pembiasaan salam ini sudah sering kami lakukan, ya belum secara maksimal seperti itu Pak. Jadi ini bagus ya, untuk bagaimana menstimulus ya anak-anak untuk mampu menerapkan budaya positif, mampu menerapkan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Di sini ibu menggunakan buku cerita dalam proses pembelajaran. Ya, mungkin di dalam buku cerita ini ya ibu dalam situ terselip secara implisit sikap-sikap positif dari Iya betul sekali Pak. yang ditunjukkan oleh gambar-gambar Iya betul sekali. Jadi di buku cerita nanti kan akan ada ya secara eksplisit, mungkin secara tidak tersirat mungkin dan sendirinya anak-anak mungkin bisa belajar. Oh gambar ini menunjukkan perilaku yang baik, atau oh gambar ini menunjukkan perilaku yang kurang baik. Gambar ini menunjukkan perilaku yang sopan seperti itu. Jadi dari gambar-gambar itu anak-anak bisa belajar, kemudian mungkin bisa bereksplorasi ya Pak, eksplorasi terhadap diri mereka sendiri, terhadap diri mereka tentang apa yang mereka dapatkan, kemudian tentang kehidupan mereka sehari-hari di belakang, mungkin mereka bisa kaitkan itu. Mungkin saya rasa mereka akhirnya bisa menyadarkan diri ya, mungkin, dan sadarnya diri akhirnya mungkin mungkin bisa mencapai sikap sopan santun itu. Oh ya, baik, ini luar biasa Bu ya. Dengan bagaimana ibu dalam belajar dengan menggunakan buku cerita bergambar gitu ya. Iya Pak. Di situ dibelajarkan tentang bagaimana anak-anak ini bersikap sopan santun ya Bu ya. Nah sekarang ketika ibu sudah memberikan stimulus nih dengan buku cerita nih, nah bagaimana kira-kira ibu menguatkan itu pada perilaku-perilaku yang ada di dalam gambar itu? Iya. Saya menguatkan ya Pak. Ya. Mungkin saya akan menjelaskan juga, mungkin kalau mungkin ada anak-anak yang kurang memahami buku cerita bergambar itu, mungkin saya akan berusaha menjelaskan ke anak. Oh iya, ini yang perilakunya kurang baik.
ada tidak perilaku seperti ini di kehidupan sehari-hari. Jadi untuk menguatkan konsep dari pemahaman si anak, mungkin seperti itu dengan bantuan dari saya sendiri sebagai gurunya untuk mendampingi, menguatkan eksplorasi yang didapat dari membaca buku cerita bergambar. Wah, luar biasa ya. Nah, baik, ini ada dua hal tadi terkait dengan buku cerita dan pembiasaan Ibu. Ya. Nah, seperti apa nih Bu pembiasaan yang Ibu terapkan di kelas Ibu? Oh iya baik, kalau pembiasaan lebih kepada mungkin saat awal anak datang, mungkin pembiasaan salam, kemudian pas anak pulang juga pembiasaan salam terhadap semua guru, kemudian mungkin juga ada pembiasaan ucapannya, kalau macam melakukan kesalahan bisa dengan mengatakan maaf, terus melewat jika ingin melewat sesuatu, melewat orang begitu yang lebih tua atau yang lebih adik, mengucapkan permisi. Jadi pembiasaan kata-kata yang positif untuk menguatkan perilaku sopan santun dari anak. Mungkin seperti itu. Luar biasa ya, Ibu ini orangnya yang tidak kurang ide ya. Iya, terima kasih Tidak Pak. kurang ide, tidak kurang cara. Baik Ibu, ini kita saya lebih mendalami lagi Bu ya terkait dengan ada strategi-strategi lain Bu ya, mungkin Ibu yang sudah Ibu pikirkan untuk bagaimana dipadukan dengan strategi yang sudah ada ini menjadi kuat nih Bu ya, menjadi kuat supaya harapan Ibu ini tercapai karena tadi angkanya ideal nih Bu ya. Iya, angka Jadi 10 harus ya. ada usaha besar, Benar. ide-ide yang dilahirkan juga harus banyak. Terus yang kedua itu strategi juga itu harus banyak juga Bu. Iya Pak. Kalau strategi mungkin saya sudah ya bisa saya pikirkan mungkin dari pembiasaan yang saya konsepkan ini untuk memperkuat pemahaman anak tentang perilaku positif yang membentuk sikap sopan santun. Mungkin strategi yang saya buat itu dengan menerapkan pembiasaan itu di RPP atau rancangan pelaksanaan pembelajaran sehari-hari. Mungkin seperti itu. Itu strategi yang saya ambil dengan menerapkan langsung di RPP yang dibuat oleh guru. Jadi ada saya bisa menangkap makna nih Bu ya. Iya. Ada yang diterapkan secara langsung ya lewat sikap-sikap yang nampak nih Bu ya. Iya. Tetapi ada yang Ibu sisipkan di dalam konteks pembelajaran dan itu Iya, termuat dalam rencana pembelajaran Ibu. Rencana pembelajaran ya. Seperti itu kan Bu ya? Iya Pak. Luar Seperti biasa itu. ya. Baik Bu, ini terkait dengan strategi yang Ibu sampaikan, apakah ini strategi ini ada skala prioritasnya atau ini dilakukan secara bersama supaya ini menjadi sebuah kekuatan besar Pak? Oh ya baik Pak, untuk prioritasnya ya, mungkin saya juga akan melihat mana yang harus saya prioritaskan. Mungkin RPP, membuat RPP dengan prioritasnya lebih kepada membagikan cerita bergambar kepada anak dan pembiasaan sikap, pembiasaan salam, permisi dan maaf. Mungkin itu pembiasaan positif tadi itu prioritasnya saya. Ya baik Bu, ini terkait dengan tentunya begini Bu, untuk menguatkan tentang perilaku nih Bu ya. Ya. Jadi harus ada keberlanjutan Bu. Oh iya baik. Ada keberlanjutan baik di kelas dan ketika mereka sudah berada di masyarakat nih. Oh iya. Nah, itu yang saya mau dapatkan dari Ibu, seperti apa strategi yang Ibu mau terapkan itu tentang itu harus berlanjut dari dalam kelas sampai ketika dia berada pada keluarga gitu. Maksudnya memastikan ya Memastikan perilaku ini bukan hanya ditunjukkan Hanya di di sekolah, ya. tetapi juga di rumah seperti itu ya Pak. Ya. Oke. Mungkin cara saya memastikan dengan setelah melakukan pembiasaan dari cerita bergambar itu mungkin saya akan mencoba membicarakan kepada anak ya, mungkin menanyakan kira-kira anak bisa tidak melakukan ini di rumah. Nah, seperti itu supaya ada pembiasaan terhadap kegiatan di rumah. Kemudian untuk memastikan lagi bahwa kegiatan ini benar berjalan Pak, mungkin saya bisa langsung konsultasi dengan orang tuanya. Bertanya langsung bagaimana, mungkin ada perubahan sikap akhir-akhir ini atau mungkin masih tetap pada keadaan normal, mungkin seperti itu. Ya luar biasa nih Bu, jadi semakin jelas, semakin lengkap ya. Ini sampai kita
kita harus menghubungi orang tuanya, berkomunikasi Iya, dengan orang tua luar biasa nih Bu Fani. Untuk ranahnya di dalam kelas ini tentunya Bu mungkin dalam melihat perkembangan pelaksanaan dan atau penerapan dari sopan santun ini tentu Ibu membuat dalam bentuk rubrik apa segala macamnya Bu ya di penilaian-penilaiannya itu untuk supaya pada suatu saat Ibu mengevaluasi kembali itu. Nah sekarang ketika Ibu melaksanakan itu, Ibu melakukan refleksi terhadap itu semua, dan dalam waktu beberapa minggu atau bulan Ibu melakukan refleksi dari pelaksanaan. Kalau jangka waktu ya Pak, kayak jangka waktu yang ingin saya lakukan secepatnya ya Pak. Mungkin minggu depan sudah bisa saya lakukan. Ya, mungkin minggu depan sudah mulai bisa saya lakukan. Dan juga mungkin saya akan meminta bantuan dari rekan guru saya untuk sama-sama mungkin menyepakati kegiatan ini sehingga bisa berjalan sesuai dengan rencana aksi yang sudah saya buat seperti itu. Luar biasa, karena memang itu ya sebuah perencanaan yang kita sudah desain di kelas nih Bu ya. Tentu ikutannya nih pada akhirnya kita refleksi terhadap apa yang kita sudah lakukan ini. Nah ketika Ibu merefleksi itu secara baik, tentu Ibu bisa mendapatkan satu gambaran. Nah, tidak usah lagi kan gitu, ya toh ya Bu. Sementara tadi ke orang tua Ibu kan sudah melakukan komunikasi. Nah, di dalam ini menjadi sebuah perpaduan yang lengkap nih Bu ya. Luar biasa Ibu, ini memang gambaran guru yang namanya semangatnya atau motivasinya untuk bagaimana menuntun ini sangat tinggi ya. Ini saya tangkap dari apa yang Ibu sampaikan tadi. Baik Ibu, tentu dalam kita berproses ini ya, selain perencanaan, terus ini ada aksi Bu ya. Iya Pak. Kita tadi bagaimana strategi Bu, ada ide, ada strategi, ada rencana. Nah seperti apa rencana aksi Ibu ya terkait dengan kapan rencana aksi itu akan Ibu lakukan, terkait dengan strategi Ibu yang sudah bangun di awal tadi itu. Oh ya baik Pak, untuk waktunya seperti yang tadi sudah Pak mungkin minggu depan ya Pak. Saya mulai dari minggu depan saya akan mulai membuat RPP, di mana RPP tersebut sudah menerapkan pembiasaan positif yang menguatkan perilaku sopan santun anak. Kemudian juga ada pembiasaan literasi, di mana di situ ada pembiasaan cerita untuk anak-anak, cerita bergambar untuk anak-anak yang menguatkan juga perilaku sopan santun. Jadi mulai minggu depan. Ya, jadi luar biasa ya Bu, mulai minggu depan sudah mulai melakukan itu, membuat RPP nih Bu ya. Iya. Tapi saya sangat yakin bahwa minggu depan juga sudah mulai menerapkan RPP itu ya Bu ya. Bukan hanya buat Bu ya, jadi langsung menerapkan pada kehidupan ini luar biasa. Akhirnya ini segala sesuatu yang masih ada masih hangat-hangatnya gitu ya. Kalau kita terapkan itu lebih mengena ya ketimbang kita diam lama-lama. Akhirnya dingin ya. Motivasi itu tidak ada lagi tuh. Makanya target waktu itu sangat penting ya. Jadi kan minggu depan nih Pak tadi saya bilang ya. Dan untuk benar-benar memastikan mungkin saya akan membuat jurnal. Kemudian jika mungkin saya lupa membuka jurnal, mungkin saya bisa meminta bantuan rekan guru saya untuk mengingatkan saya. Oh iya, kenapa kegiatan hari ini tidak ada pembiasaan literasi? Biasanya kan ada. Mungkin seperti itu. Jadi saya bisa minta bantuan kepada rekan guru saya seperti itu. Ini luar biasa itu ya. Artinya gini, dari rencana aksi Ibu masuk pada sebuah komitmen ya. Iya Pak. Dari komitmen itu Ibu bagaimana punya upaya untuk menjaga komitmen. Jadi untuk menjaga komitmen itu Ibu tadi sudah melibatkan orang lain ya Bu ya. Kita ini manusia biasa Bu, ya terkadang lupa ya. Kita banyak rencana, tetapi begitu kita
tiba waktunya kita lupa. Ya, itu sih, Pak. Mungkin kita bisa lihat kembali jurnal, ataukah mungkin kita buat tulisan yang kita bisa tempelkan di dekat pintu yang Iya, kita betul. keluar masuk. Terus apa tadi terkait dengan meminta meminta bantuan teman-teman guru untuk mengingatkan kita supaya bahwa ini loh kau punya rencana nih, Ya, benar ini sekali. waktunya sekarang nih. Ya. Supaya bisa dieksekusi dengan baik, karena maka mungkin teman-teman ini begitu melihat ibu ya antusias membantu ya Bu ya. Iya, amin ya Pak. Luar biasa Bu ya. Jadi ibu kita ini kan sudah tadi kita ngobrol nih. Iya. Kita sudah sampai kepada penghujung dari kita punya obrolan ini. Ibu bisa simpulkan Bu ya, kita punya percakapan dari awal sampai dengan saat ini Bu ya. Iya. Kesimpulannya seperti apa ya? Ya, jadi baik Pak, yang bisa saya simpulkan dari percakapan ini bahwa dari awal kan saya merasa bimbang ya, kesulitan menghadapi masalah anak-anak didik saya yang dimana saya sudah berusaha menerapkan materi tentang keyakinan kelas nih, dan saya juga sudah sabar menunggu bahwa oh anak-anak kan butuh proses, tapi pada akhirnya sampai sekarang anakku masih seperti ini ya. Jadi anak-anak walaupun sudah menerapkan tentang keyakinan kelas, sikap anak masih belum menunjukkan sepenuhnya sikap sopan santun. Saya mengalami masalah seperti itu ya Pak. Kemudian di tengah perjalanan saat saya berdiskusi dengan Pak, kemudian Pak memberikan satu pertanyaan ini, di mana akhirnya saya bisa menggali ternyata oh iya ya, ternyata oh permasalahannya ini. Oh solusinya ini, strategi yang saya buat ini, dimana solusi yang saya dapatkan tadi dengan membiasakan anak membaca cerita bergambar, kemudian membiasakan sikap pembiasaan positif ya, kata-kata positif seperti permisi, terima kasih, maaf, kemudian pembiasaan salam. Seperti itu solusi yang akan saya temukan sendiri ya Pak dari itu. Kemudian lebih lanjut lagi setelah Pak menggali-gali pertanyaan, akhirnya saya temukan lagi oh strategi yang dapat saya lakukan mungkin langsung dengan menerapkan poin-poin yang sudah saya katakan tadi di RPP seperti itu. Jadi langsung bisa saya ini action langsung saya eksekusi, oh bisa seperti ini. Kemudian lanjut lagi ya Pak, lanjut lagi percakapan akhirnya menemukan bahwa bukan hanya kepada strategi tetapi juga kepada rencana aksi. Oh ternyata saya harus secepatnya nih, jangan sekedar omong ya seperti yang Pak omong tadi. Benar, akhirnya oh ya benar, saya mendapatkan waktunya ini ternyata minggu depan saya bisa lakukan. Dan untuk menanggulangi nih, kan biasa manusia mungkin ada lupa ya, dan menanggulangi itu dengan membuat jurnal dan meminta bantuan kepada teman. Mungkin itu saja Pak yang saya dapatkan, dan saya sangat berterima kasih ya Pak. Akhirnya saya bisa menemukan sendiri ternyata oh masalah saya ini, solusi saya ini, seperti itu Pak. Berkat percakapan coaching ini sangat membantu. Luar biasa kesimpulannya yang bagus ya. Jadi kita mengkerucut menjadi sebuah kesimpulan ini yang sudah kita ingat ya. Iya Pak, terima kasih banyak nih ya Pak. Oke, jadi baik Ibu, ini terkait dengan coaching kali ini Bu ya. Seperti apa nih? Saya tahu nih gambaran perasaan Ibu nih. Perasaan Ibu seperti apa? Perasaan. Nah, perasaan. Perasaan tentunya sangat senang ya Pak. Karena coaching ini membantu saya untuk menemukan solusi tadi yang kebingungan seperti yang saya omong tadi. Akhirnya saya bisa menuntaskan kebingungan saya itu dengan menemukan solusi. Jadi apa yang tadi belum saya dapatkan, solusi yang belum saya dapatkan berkat coaching ini, oh ternyata solusinya seperti ini. Jadi kalau tanya perasaan sudah pasti ini sangat senang ya Pak ya. Tidak mungkin tidak senang seperti itu. Luar biasa. Jadi memang sungguh banyak manfaat ya, di percakapan coaching ini, karena memang bisa mengubah dari kebingungan ya, dari rasa galau, dari ada hal yang mengganjal menjadi senang, bahagia. Ya mudah-mudahan Ibu ya, niat baik Ibu, harapan-harapan Ibu
strategi-strategi yang Ibu akan lakukan ini Bu ya, berhasil dengan baik dan saya sendiri yakin Ibu mampu ya. Saya sendiri meyakini. Kenapa? Karena strategi-strategi tadi yang Ibu rencanakan ini itu menurut saya sangat efektif ya, dan mudah-mudahan kami suatu saat mendengarkan cerita dari Ibu. Amin, Pak. Anak-anak Ibu nih Ya. menjadi anak-anak yang cerdas, Iya, berkarakter. amin, Pak. Kami juga berharap nih Ibu ini menjadi sosok guru yang senantiasa dirindukan oleh Iya, murid-murid. amin ya Pak ya, amin. Nah, luar biasa Ibu ya, selamat bekerja ya. Terima kasih banyak Bu, ya. Pak. Ya, terima kasih. Baik, luar biasa paham dengan Ibu Epifania ya. Terima kasih. Aduh, tadi Ibu Epifania sempat menyampaikan bahwa Pak, saya kebingungan. Iya. Tapi setelah melakukan praktek coaching ini, saya sepertinya akhirnya saya menemukan solusi. Betul. Ya, aduh, luar biasa ya paham dengan Ibu Epifania. Baik, mungkin paham tadi dari percakapan yang sudah dilakukan, praktek coaching kita yang sudah dilakukan, menurut paham apakah sudah sesuai dengan indikator awal? Baik, saya merasa bahwa percakapan tadi nih ya terkait dengan bagaimana pengembangan indikator kompetensi tadi ini menurut saya sudah tercapai. Memang tadi ketika saya mendengar secara serius informasi yang disampaikan oleh Ibu Tenian selaku coaching, ya, saya mencatat itu kata kuncinya sangat banyak. Saya menggali kembali lagi kata kuncinya, saya rumuskan dalam bentuk pertanyaan, menggali lagi potensi-potensi ini. Jadi menurut saya karena di sini dalam catatan saya banyak kata-kata kunci, terus rangkaian pertanyaan-pertanyaan baru muncul dari kata-kata kunci yang ada. Jadi menurut saya anggap bahwa saya sukses menjalankan peran sebagai coaching, dan yang kedua kompetensi saya inginkan untuk diobservasi itu berhasil menjadi. Iya, luar biasa ya paham ya. Baik, tadi sempat ya saya juga mencatat nih. Saya mencatat tadi setelah saya melihat praktik coaching yang dilakukan oleh Pak Ham dan Ibu Epifania, tadi saya melihat kompetensi intinya, kehadiran penuh dari Pak Ham sebagai coach, juga dengan mengajukan pertanyaan berbobot, dengan menggali, mendengarkan dengan rasa. Tadi betul-betul Pak Ham tadi sudah sangat baik ya. Juga dengan prinsip coaching juga, kemitraan, proses aktifnya ya, proses aktif memaksimalkan potensinya Ibu Fania. Ternyata Ibu Fania dengan apa yang dia rasakan kegalauan bisa menemukan solusi ya. Terus juga tadi dengan alur ceritanya juga sudah cukup baik ya, sudah cukup baik. Jadi semuanya ini kalau saya rangkum ini kegiatan coaching pada hari ini sangat baik ya, sangat baik. Mungkin kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan? Baik Ibu, terkait dengan untuk mengembangkan kompetensi ini, tentu ini keterampilan yang harus diasah terus Ibu ya. Kalau saya tadi sudah memilih bahwa yang diobservasi kali ini untuk dilihat oleh observer Ibu ya, itu mendengarkan dengan baik. Tentu masih ada dua kompetensi ini yang saya harus bertanya Bu ya. Ini terkait dengan mengajukan pertanyaan berbobot, terus kehadiran penuh nih, walaupun tadi fokus pada mendengarkan dan aktif, tetapi juga saya tidak mengabaikan yang namanya pertanyaan berbobot dan kehadiran penuh. Oke, luar biasa ya Pak Am ya. Baik, nanti kita doakan sama-sama ya, mudah-mudahan ke depan Pak Ham juga ini bisa menjadi coach yang luar biasa ya, yang bisa menemukan solusi untuk teman-teman yang lainnya. Juga untuk Ibu Epifania kiranya bisa berbagi ya, bisa berbagi pengalaman dengan pengalaman yang kita sudah dapatkan hari ini ya. Terima kasih. Baik, mungkin itu saja ya kegiatan kita pada siang hari ini. Oke, selamat siang. Selamat siang Ibu. Baik, selamat pagi Ibu Fitri dan Pak Ham. Selamat pagi Ibu. Ya, apa kabar hari ini? Baik Bu. Baik ya, luar biasa sekali ya. Sehat-sehat semua ya. Ya, Sehat, Bu. Kayak seperti
yang kita ketahui bersama, hari ini kita akan melakukan praktik coaching nih, di mana nanti saya sendiri yang akan berperan sebagai observer, kemudian Ibu Fitri yang akan berperan sebagai coach, dan Paham yang akan berperan sebagai coachnya. Ya, untuk tidak memperpanjang waktu, mungkin saya ingin berbincang sedikit dengan Ibu Fitri mengenai persiapan praktik coaching ini. Bagaimana perasaan Ibu hari ini? Ya, luar biasa Bu, Luar biasa. bahagia, senang Bu. Aduh, senang sekali, luar biasa ya Bu Ibu. Ini kan Ibu nanti jadi coachnya ya Bu. Ya, Bu. Saya ingin bertanya sedikit nih, kira-kira bagaimana persiapan Ibu untuk melakukan praktek coaching ini? Mengenai rubrik penilaian nih, kira-kira apa kriteria yang ingin Ibu hadirkan dalam praktek coaching ini? Ya, baik Ibu, terima kasih. Yang ingin saya hadirkan dalam praktik coaching ini yaitu pertama saya ingin menggunakan kegiatan ini menggunakan Ake Alur Tirta Bu ya, Ake Alur Tirta. Terus setelah itu saya ingin menghadirkan juga kompetensi inti yang mana saya ingin memaksimalkan kegiatan ini dengan kehadiran penuh, saya kehadiran penuh, setelah itu dengan mendengarkan aktif, mendengarkan dengan rasa, juga mengajukan pertanyaan berbobot. Seperti itu ya rubrik penilaian kriteria yang ingin Ibu dapatkan di praktek coaching ini ya Ibu. Oh ya Ibu, jangan lupa sama prinsip coachingnya. Bagaimana Ibu nanti membangun kemitraan bersama Paham. Kemudian bagaimana pertanyaan yang kreatif, proses kreatif ya. Kemudian bagaimana Ibu nanti akan bisa memaksimalkan potensi dari pertanyaan-pertanyaan bersama Paham itu ya. Jangan lupa ya Ibu. Oke. Kemudian dari percakapan coaching nanti nih, kira-kira apa kompetensi yang ingin Ibu kembangkan? Jadi yang ingin saya kembangkan nanti di percakapan coaching hari ini adalah pertama saya ingin mendengarkan secara penuh, Setelah itu saya ingin menggali ya, dengan keterampilan untuk mendengarkan aktif. Jadi saya ingin menggali pertanyaan-pertanyaan nanti terkait kompetensi yang ada pada coaching, yaitu saya ingin menemukan kata kunci untuk saya membuat pertanyaan berbobot seperti itu. Jadi kompetensi yang ingin Ibu kembangkan ketiga-tiganya ya, ketiga-tiganya. Kemudian ada tidak prioritas yang dari ketiga kompetensi ini yang di antara ketiga ini Ibu ingin benar-benar kayaknya ini yang harus diobservasi gitu loh. Oh iya Bu, yang ingin diprioritaskan itu adalah bagaimana cara saya mendengarkan dengan aktif untuk menggali sebuah pertanyaan berbobot kepada kunci sehingga kunci tersebut bisa menemukan solusi dari permasalahan yang ada. Oh seperti itu ya, jadi Ibu benar-benar spesifiknya ke bagaimana mendengarkan dengan aktif Ya Bu, begitu, dan tidak mengesampingkan kompetensi yang lain ya Ibu ya. Oke. Kemudian dari kompetensi yang Ibu pilih nih ya, Ibu ingin mendengarkan secara aktif. Apa ukuran indikator keberhasilan dari mendengar secara aktif nih menurut Ibu? Ya baik Ibu, jadi nanti ketika saya mendengarkan secara aktif tentunya Bu ya, mungkin nanti saya bisa menemukan kata kunci yang terjadi dalam percakapan nanti, sehingga dengan kata kunci yang ada bisa menggali untuk melakukan pertanyaan berbobot seperti itu. Oh seperti itu ya Ibu. Oh ya baik, luar biasa sekali ya Ibu. Saya melihat kayaknya persiapan Ibu sudah sangat matang. Untuk mempersingkat waktu mungkin Ibu bisa langsung mempraktekkan percakapan coaching ini bersama Paham. Baik Bu, terima kasih. Ya, sama-sama. Ya. Baik, selamat pagi Paham. Selamat pagi Bu. Iya, apa kabar hari ini? Ya baik Bu, tapi saya sedikit rasa galau nih Bu. Iya, saya juga lihat dari wajahnya Paham ya, seperti agak sedikit galau. Juga kemarin Paham sempat WA ya, ingin bertemu ya. Dan syukur pada Tuhan kita diberikan kesempatan ya untuk bertemu pada siang hari ini ya. Baik Paham, kira-kira nih ada apa sih sebenarnya yang ingin Paham sampaikan nih? Baik Bu, memang saya kemarin memberi informasi kepada Ibu untuk bertemu melalui pesan
dalam hati saya tidak bisa memberikan kalau tidak nyaman ya. Ini terkait dengan masalah saya hadapi. Jadi begini Bu, terkait dengan masalah yang saya hadapi, saya beberapa bulan terakhir ini Bu, saya punya kinerja ini menurun menurut penilaian kepala sekolah. Saya sering terlambat datang sekolah. Yang kedua juga saya malas-malas masuk ke kelas nih Bu ya. Sampai saya mendapat teguran lisan, mendapat teguran tertulis satu, dan ini juga teman-teman guru nih ketika saya berada seperti ini keadaannya, yang melihat saya sini lain membuat rasa tidak nyaman, rasa saya malu, bahkan saya ini semakin terpuruk oleh keadaannya. Oh begitu, jadi Paham merasa seperti terpuruk ya dengan keadaan yang ada, sehingga kinerja Paham juga menurun ya. Ini diakibatkan karena teguran dari kepala sekolah, baik teguran secara lisan maupun secara tertulis ya. Oh begitu, pantesan kita melihat dari face-nya Paham tadi sedikit turun ya, padahal karena memang Paham sedang mengalami sedikit gangguan begitu ya Paham ya. Baik, mungkin kira-kira ya Paham ya, tujuan dari percakapan kita hari ini Paham ingin seperti apa nih? Sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi, bahwa masalah yang saya sudah sampaikan tentunya saya mengharapkan bantuan dari Ibu ini untuk bisa mencari solusi bersama, sehingga saya bisa keluar dari masalah ini, karena saya tidak mau terlalu terkungkung terlalu lama dengan masalah ini, karena ini jelas tidak mengenakan bagi saya. Kenapa? Karena saya punya hati tidak nyaman, berkomunikasi dengan teman guru lain menjadi terhambat karena mereka melihat saya sinis dengan kinerja saya ini terlambat masuk, bahkan jarang masuk ya. Terus yang kedua kepala sekolah juga demikian, jadi macam iklim dalam sekolah ini menjadi tidak mengenakan bagi saya, sehingga saya butuh bantuan Ibu ya. Mudah-mudahan Ibu bersedia dengan ikhlas untuk bisa membantu saya nih agar saya bisa keluar dari masalah ini. Iya, luar biasa ya Paham ya. Jadi Paham tuh merasa seperti terkungkung dalam sebuah persoalan ya, karena mungkin merasa minder juga ya, dijauhi oleh teman-teman dengan dengan teguran-teguran seperti itu yang Paham rasakan ya. Nah, kira-kira nih Paham ya, dari yang Paham rasakan dari skala 1 sampai 10, kira-kira Paham sekarang tuh berada pada posisi skala berapa? Terkait dengan kondisi saya sekarang Ibu, kalau Ibu menawarkan terkait dengan keadaan berdasarkan angka 1 sampai dengan 10, saya pada kondisi ini berada pada kondisi angka 6. Berada di posisi angka 6. Oh, kenapa sampai Paham merasa bahwa saya sepertinya sekarang berada di posisi angka 6? Ya, memang seperti itu, karena memang yang pertama ketika saya merasakan bahwa saya sudah berada pada keterpurukan dari kinerja. Ini dilihat dari Ibu penilaian kepala sekolah. Penilaian itu berujung pada teguran secara lisan Ibu. Yang kedua teguran secara tertulis. Nah sekarang yang menjadi kekhawatiran saya Ibu, bahkan itu menjadi rasa takut bahwa jangan-jangan nih ada teguran yang kedua nih secara tertulis. Nah ini yang membuat saya merasa khawatir Ibu ya. Sehingga hal seperti itu yang saya alami. Oh begitu ya, jadi memang keterpurukan kinerja ya, dan sekarang sehingga menimbulkan was-was jangan sampai ada teguran yang kedua. Betul. Begitu. Oh begitu. Jadi menurut Paham, mungkin setelah dari percakapan coaching kita hari ini, kira-kira Paham ingin menempatkan posisi ke skala berapa untuk meningkatkan kinerja Paham untuk lebih baik, itu kira-kira masuk pada skala berapa? Terkait dengan mau mencapai skala keberapa, karena ini semua berproses nih Bu ya, tidak langsung sempurna. Memang semua kita bercita-cita ideal Bu ya, tetapi mungkin saya tidak muluk-muluk Bu ya. Saya menginginkan sampai ke angka 8 Bu. Iya, Paham ingin masuk pada angka 8. Wah luar biasa ya. Berarti Paham ingin ada perubahan ya dalam diri Paham setelah percakapan coaching kita hari ini. Betul. Luar biasa Paham ya. Jadi mungkin kekuatan apa yang Paham temukan, dalam diri Paham untuk mencapai pada angka 8 itu?
terkait dengan kekuatan dalam diri saya ini ya, walaupun saya dalam keadaan keterpurukan seperti ini, kinerja menurun, penilaian oleh kepala sekolah, bagaimana teman-teman memperlakukan saya seperti itu, tetapi hal yang menjadi tersembunyi dan itu terus mengeluarkan dalam diri saya adalah saya termotivasi ingat akan anak-anak ya. Itu satu motivasi bisa saya bawa, bagaimana anak-anak ini ketika saya mau proses menuntun ini Bu ya. Jadi itu yang saya ingatkan, saya ingatkan itu tentang anak-anak kok. Luar biasa, ini tanggung jawab saya nih. Nah, sehingga dari kekuatan-kekuatan itu saya berpikir bahwa apa saya harus tetap seperti ini Bu. Tetapi menurut saya kalau saya tetap seperti begini maka saya akan berjalan di tempat dan anak-anak tetap seperti itu dan dibiarkan beratlah. Jadi seperti itu yang saya pikirkan sekarang. Walaupun saya terpuruk itu, tapi semangat saya ini masih terpikir dengan baik. Iya, luar biasa ya. Paham betul-betul ingat pada anak-anak walaupun terpuruk tapi paham memiliki semangat yang tinggi ya, memiliki semangat yang tinggi. Mungkin dari percakapan ini kira-kira adakah peluang ya, peluang apa yang mungkin Paham bisa petik ya, bisa petik dari sebuah proses kekuatan yang sudah Paham yang Paham ingin lakukan itu. Kira-kira apa ada peluang untuk prosesnya itu seperti apa? Nah, terkait dengan peluang kita sudah ada semangat nih ya, walaupun bahwa kita dibungkus oleh sesuatu yang secara fisik ini ya, itu ada hal-hal lain yang saling mempengaruhi, tetapi saya terus terang banyaknya peluang-peluang yang saya sudah lihat ke depan karena fokus saya adalah anak-anak murid tadi nih ya, sehingga saya akan bagaimana peluang-peluang itu saya akan manfaatkan. Misalnya ketika saya tidak hadir ini ya, tetapi mungkin tubuh saya sendiri tidak ada di kelas, tapi bagaimana saya mengupayakan hal-hal lain sehingga anak ini tetap belajar ya, mungkin melalui modul apa segala macam saya kirimkan lewat teman guru untuk mereka tetap belajar atau kerjakan tugas. Itu semangat yang saya realisasikan ya, dan itu peluang-peluang yang menurut saya efektif untuk dia tetap berjalan sama walaupun dalam kondisi saya seperti begini ya, dalam keterpurukan saya, tetapi ada hal lain yang itu adalah potensi yang betul-betul saya pikirkan tentang seperti apa sebenarnya anak-anak. Iya, jadi Paham betul-betul fokus ya, dari tadi Paham selalu menyampaikan bahwa saya fokus terhadap anak-anak saya, sehingga walaupun tubuh saya tidak berada di dalam kelas, saya bisa mengirimkan modul-modul. Pokoknya yang penting anak-anak saya, pokoknya fokus pada anak-anak ya. Luar biasa ya Paham ya. Kira-kira dari Paham punya selalu fokus terhadap anak-anak, mungkin ada strategi-strategi yang ingin Paham lakukan untuk kedepannya agar semua ini dapat berjalan begitu, dapat berjalan dengan bagus. Memang terkait dengan strategi ini ya, memang ketika ada motivasi, ada semangat ya, maka di situ mungkin secara persamaan ya muncul dengan saya memikirkan berbagai strategi nih ya, untuk bagaimana saya bisa hadir tepat waktu, terus yang kedua saya bisa melayani anak-anak dengan baik. Mungkin ada beberapa strategi yang sudah saya pikirkan ya. Jadi yang pertama saya sedang memilih dan memilah tentang beban yang betul-betul menghantui saya selama ini, yang menjadi alasan saya bahwa saya sedang terlambat ini karena memang ada beban ikutan selain beban sebagai saya sebagai seorang pendidik, tetapi juga saya sebagai bagian dari keluarga, dari masyarakat. Jadi ada beban-beban ikutan yang memang hadir secara bersamaan. Nah, strategi yang saya lakukan lebih lanjut adalah ketika ini punya pekerjaan itu yang membuat pikiran saya jadi bingung, saya mulai dari mana. Akhirnya saya lebih kepada malas. Kenapa? Karena beban berpikir ini membuat kita menjadi malas masuk sekolah, terus ini kita terlambat sudah. Kalaupun masuk ini terlambat gitu. Jadi saya coba-coba untuk melakukan itu. Jadi seperti itu. Iya, baik ya. Berarti banyak ya yang istilahnya strategi yang sudah Paham ingin lakukan ya, seperti hadir tepat
waktu, melayani anak-anak dengan baik dan memilah ya kira-kira hal-hal apa hanya karena beban ya, beban yang istilah beban ikutan lah ya, beban ikutan ya. Nah, kira-kira dari strategi-strategi yang sudah Paham ungkapkan tadi, prioritas strategi mana yang ingin Paham kembangkan lebih dulu gitu? Terkait dengan prioritas, memang coba saya mencoba dulu salah satu dari beberapa ini, kalau bahwa ketika dari beberapa strategi yang saya sampaikan tadi itu semua efektif dan itu bisa digunakan dalam waktu bersama, saya rasa mungkin bisa digunakan ke semua strategi itu ya, supaya ini menjadi tuntas semuanya. Oh, luar biasa, berarti sifatnya kondisional ya Paham ya. Jadi Paham melihat kira-kira hal mana nih yang untuk bisa dibuat strategi yang istilahnya menjadi prioritas, kira-kira mana peluang yang lebih dulu dilakukan. Paham coba, luar biasa ya Paham ya. Nah, dari strategi yang Paham ingin lakukan dengan prioritas-prioritas yang ada nih, kira-kira kapan Paham ingin melakukan itu? Baik ya, jadi demi sebuah perubahan itu terkait dengan fokus saya tadi. Jadi sebenarnya tidak lama-lama, karena saya punya prinsip berpikir begini. Ketika kita lama dalam sebuah keterpurukan, maka itu ada peluang untuk mematikan lilin-lilin semangat dalam diri saya. Terus terang. Tetapi terus terang saya ingin bahwa ini secepatnya. Nah, konkretnya ya besok saya langsung laksanakan itu. Jadi tidak pakai lama lagi. Iya, luar biasa ya. Jadi Paham tidak ingin berlama-lama ya. Iya. Oke, kalau begitu ukuran keberhasilan rencana dari yang Paham ingin buat ini seperti apa? Jadi ukuran keberhasilan ini itu akan nampak bahwa pertama saya masuk ke sekolah ini tepat waktu, hadir tepat waktu. Yang kedua, saya bisa layani kembali anak-anak ini seperti sedia kala, seperti semula. Terus yang ketiga, mungkin saya lebih rajin masuk ya, mungkin selama ini saya mungkin di absen, mungkin 1 bulan lebih banyak tidak hadirnya ya, tetapi ini saya dengan semangat baru nih ya, semangat baru full 1 bulan masuk semua. Jadi itu memunculkan kembali semangat yang pernah ada. Oh, seperti itu ya. Paham ingin memunculkan, Paham semangat sekali ya. Jadi tidak mau perlu lama-lama lagi. Paham ingin secepatnya begitu. Ya. Kira-kira ukuran keberhasilan itu seperti apa? Ukuran keberhasilan dari rencana aksi ini? Jadi ukuran keberhasilannya begini, ketika saya sudah mulai masuk sekolah tepat waktu, terus yang kedua saya dapat melayani anak-anak sesuai dengan seperti semula, terus yang berikut saya rajin masuk ke sekolah, dan yang berikutnya tidak ada penilaian kepala sekolah yang negatif terhadap saya, atau surat teguran berikutnya ya, tidak ada lagi buat saya dari kepala sekolah. Iya, luar biasa ya. Jadi keinginan yang kuat ya dari diri Paham ya. Tentunya tadi dari kesemuanya itu kan Paham tuh sudah ada rasa untuk berubah ya. Nah, kira-kira dari rasa yang ada tuh tentunya tadi kan kita memiliki gangguan-gangguan ya, tadi baik di rumah maupun di sekolah seperti yang Paham sampaikan tadi. Nah, kira-kira bagaimana cara Paham untuk mengantisipasi gangguan yang ada? Baik bos. Jadi saya berpikir begini, setiap niat baik ini yang kita melaksanakan selalu ada tantangan, ada gangguan. Nah, saya harus punya keberanian untuk melawan itu ya. Baik itu faktor saya sebagai pribadi di rumah maupun di sekolah. Jadi saya bisa mengatur ini semua dengan baik, memanage ini dengan baik. Baik ini pekerjaan di rumah maupun pekerjaan di sekolah, supaya saya menetapkan skala prioritas yang tidak numpuk dalam waktu bersamaan, yang bikin saya menjadi bingung mengambil mana yang harus duluan, sehingga ini berakibat pada secara psikologi saya terganggu, dan seperti itulah keadaan saya seperti waktu-waktu kemarin yang saya ceritakan di awal. Iya, begitu ya. Jadi tetap menentukan skala prioritas. Oke, kira-kira dalam hal ini mungkin apakah ada yang bisa membantu Paham untuk keluar dari persoalan ini? Ini yang saya sedang pikirkan selama ini, Bu. Karena memang ketika saya dalam keadaan keterpurukan, apa ada orang yang masih peduli ya. Tetapi saya mencoba menghubungi, saya mencoba untuk melakukan pendekatan secara persuasif ya, baik itu kepada teman guru, kepada kepala sekolah ya, yang memberikan penilaian kepada saya,
tentunya semangat dan support ini ya dari keluarga di rumah, anak dan istri seperti itu. Iya, luar biasa ya. Jadi paham ingin melakukan pendekatan persuasif ya, sehingga istilahnya nanti mungkin ada masukan-masukan dari teman sejawat, juga Pak yang paham tentu sangat perlukan, yaitu dorongan dari keluarga ya, dorongan dari keluarga. Oke, dari semua ini mungkin ada komitmen yang ingin Paham bangun untuk Paham ingin berubah ini. Kira-kira komitmen apa yang ingin Paham kembangkan? Ya, terkait dengan komitmen itu apa yang saya sudah sampaikan tadi, strategi yang saya sudah sampaikan tadi untuk menuju ke arah perubahan. Nah, komitmen saya akan lakukan secepat. Paham ingin melakukan secepatnya ya. Bagus, luar biasa Paham nih semangatnya, aduh luar biasa ya. Ya baik, kira-kira tindak lanjutnya seperti apa nih? Tindak lanjut untuk semua persoalan ini kira-kira seperti apa? Nah, untuk terkait dengan tindak lanjutnya ini Bu ya, nah mungkin saya akan bisa memanage semua hal ini terkait dengan beban-beban yang saya selama ini menjadi pemicu saya penilaian kerja oleh kepala sekolah menjadi menurun ya. Jadi tindak lanjut yang saya akan lakukan itu saya coba mengurangi ya beban pekerjaan di rumah ketika pagi hari ini ya, supaya apa? Supaya tidak menjadi penyebab saya untuk terlambat datang sekolah. Yang kedua, ketika ada beban-beban yang dari sekolah saya kerjakan itu secara tuntas, di rumah juga demikian secara tuntas sehingga tidak menumpuk untuk besoknya, lusanya, dan bahkan 1 minggu, dan itu menjadi perhatian khusus dari saya ke depan seperti itu. Baik, itu mungkin tentang istilahnya tindak lanjut yang ada pada keinginan dari Paham ya. Terus bagaimana tindak lanjut terhadap dengan kepala sekolah? Kira-kira seperti apa? Kalau seperti itu memang saya sudah pikirkan di awal Bu, supaya kita membangun kembali sebuah budaya yang nyaman, yang menyenangkan ini Bu ya. Saya menyadari sebagai manusia biasa bahwa hal-hal yang saya lakukan itu tidak bagus nih ya. Saya usahakan untuk mendekati kepala sekolah, berkata terus terang, meminta maaf untuk terhadap apa yang saya buat, sehingga dia merasa nyaman karena tugasnya, tanggung jawabnya ya. Saya juga merasa terbantu mengangkat saya kembali kepada keadaan-keadaan yang lebih baik lagi. Wah, luar biasa ya, berarti Pahami betul-betul ingin membangun sebuah iklim ya, mengembalikan sebuah iklim yang selama ini mungkin kita lihat masih agak terjadi hal-hal yang tapi Paham mencoba untuk membangkitkan iklim itu menjadi iklim yang positif ya. Baik, kira-kira nih luar biasa, tadi kita sudah panjang lebar tentang percakapan kita hari ini. Mungkin apa yang bisa Paham simpulkan atau maknai dari kegiatan kita hari ini? Ya, yang saya petik dari kegiatan kita hari ini, yang pertama bahwa kegiatan coaching maknanya sungguh luar biasa ya. Ini akan berbeda sekali dengan pengalaman saya sebelumnya ketika melakukan konsultasi yang model lain gitu ya, berbeda dengan prinsip yang dibangun dalam coaching, sehingga di situ ada masalah, di situ digali potensi, ada ide, ada strategi, ada penyelesaian masalah, sehingga alur ini secara berturut-turut ini ya, ini dapat memberikan solusi yang menurut saya belum saya temukan secepat ini menemukan solusi ketika saya menggunakan model jiwa sama itu. Iya, berarti luar biasa ya dari percakapan coaching kita hari ini. Sepertinya Paham tuh menemukan solusi yang begitu cepat ya, begitu cepat. Ini berarti luar biasa untuk kinerja ya, pengembangan kinerja kita ke depan. Bagaimana perasaan Paham sekarang? Dulu terkait dengan perasaan, ketika ini juga pakai skala itu mungkin kalau 10 saya ambil di 10 itu ya, karena memang luar biasa hari ini ya saya Paham ya. Kalau dari perasaan saya ideal hari ini saya bangga, saya bahagia bahwa ketika saya dalam keadaan terburuk masih ada teman yang peduli ya, masih ada teman yang peduli, dan di saat saya jatuh masih ada teman yang bisa menjawab saya ya. Ketika saya patah sayapnya ya, masih ada orang yang mendampingi,
bersama-sama sampai tujuan dengan suatu perubahan luar biasa. Luar biasa ya, paham ya, karena kita biar bagaimanapun kita adalah mitra ya, apapun yang terjadi kita harus satu ya, satu kesatuan untuk maju ya, tentunya paham ya. Jadi hari ini saya begitu luar biasa kepada Paham ya. Paham sudah banyak istilahnya menemukan beberapa hal-hal terkait mungkin kegalauan yang tadi Paham rasakan ya, Paham ya. Iya, luar biasa Paham. Oke, terima kasih, mungkin sampai di sini ya praktek coaching kita. Jadi mudah-mudahan Paham terus semangat ya. Nanti saya tunggu ya Paham ya, kalau seandainya nanti ada hal-hal yang ingin disampaikan, kita siap ya untuk berkolaborasi bersama. Siap Bu. Oke, terima kasih Paham. Terima kasih Bu. Iya baik, aduh luar biasa sekali ya, Ibu Fitri dan Paham ini melakukan praktek coaching. Ya Bu. Ya, bagaimana Paham dengan bersemangat menceritakan permasalahan tadi sudah luar biasa sekali Ibu Fitri. Oh ya Ibu Fitri, mengenai percakapan coaching tadi nih ya Ibu, kan di awal kita sudah berbicara mengenai indikator dari rubrik penilaian yang ingin Ibu gunakan. Yang ingin saya tanyakan Ibu, waktu percakapan coaching tadi, apakah indikator tersebut sudah sesuai dengan apa yang Ibu inginkan? Baik, terima kasih Bu. Jadi pada indikator awal tadi saya sampaikan bahwa saya akan menggunakan alur Tirta ya Bu ya. Dan setelah percakapan terjadi, alur Tirta yang dimasukkan tadi, yang digunakan tadi semuanya sudah ada. Alur Tirtanya sudah, Ya, kemudian kompetensi intinya juga ya. Kompetensi intinya ya dengan saya mendengarkan secara aktif, mendengarkan dengan rasa, saya menggali dengan menemukan kata-kata kunci, saya menggali terus pertanyaan sehingga coach juga menemukan solusi, dan saya juga mengajukan pertanyaan berbobot untuk si coach, dan si coach dengan sendirinya dia menjelaskan tentang potensi-potensi yang ada dalam dirinya. Iya, luar biasa sekali ya Ibu Fitri ya. Jadi perasaan Ibu bagaimana nih saat melakukan saya rasa coaching? pertama saya bersyukur Bu, ya. karena dengan praktek hari ini sepertinya kita diberikan kemudahan ya untuk menemukan solusi yang terjadi pada pembelajaran di kelas atau di sekolah Bu ya. Seperti itu ya Ibu, jadi perasaannya sangat senang ya. Ya Bu. Oh ya baik Ibu, tadi saat Ibu melakukan percakapan coaching dan Paham juga, saya juga mengobservasi ya. Saya juga melihat tadi kan Ibu mengatakan ada indikator, ada kompetensi nih, salah satu kompetensi yang ingin Ibu kembangkan. Tadi Ibu mengatakan kompetensi mendengarkan dengan rasa ya. Kemudian tadi selama proses praktek coaching, saya melihat bagaimana indikator yang Ibu harapkan kompetensinya ini berkembang sudah terlihat dan juga sudah terdengar. Di mana dalam proses coaching itu yang terlihat saat Ibu mendengar secara penuh melalui gerakan-gerakan yang Ibu berikan, itu menandakan bahwa oh ya, coach ini merasa oh iya, saya ini benar-benar diperhatikan oleh coach. Jadi benar-benar terlihat. Kemudian yang terdengar itu saat Ibu menggali ya, dari kata-kata kunci itu Ibu menggali sehingga coach dengan mengeluarkan ekspresinya secara leluasa mengenai permasalahan, kekuatan, kemudian solusi, dan akhirnya strategi dan komitmennya. Itu luar biasa sekali, semuanya terlihat ya Ibu. Indikator ya, indikator awalnya yang Ibu inginkan, kompetensi awal yang ingin Ibu saya observasikan, ternyata semuanya terlihat di proses coaching ini. Kemudian Ibu, saya ingin bertanya nih, apa masih ada kompetensi yang ingin Ibu kembangkan lagi dalam praktek coaching ini? Baik, terima kasih Bu. Jadi yang ingin saya kembangkan untuk praktek coaching ini tentunya adalah saya harus fokus, menghadirkan penuh ya, secara fokus. Terus kemudian saya ingin mendengarkan secara aktif, mendengarkan dengan rasa, untuk menggali pertanyaan-pertanyaan dari istilahnya pertanyaan berbobot ya, untuk menggali, untuk membuat sebuah pertanyaan berbobot sehingga si kunci ini bisa keluar dari masalahnya begitu. Begitu ya Ibu.
Jadi masih tetap ya kompetensi yang ini kan Iya, Ibu, Bu. kompetensi yang ini kan sudah bagus, kompetensi inti dari coaching Terima sudah kasih, bagus. Bu, ya. Hanya Ibu ingin Lebih lebih mengembangkan. mau ya Ya. seperti itu ya, yang baik Ibu. Terima kasih. Semoga sukses ya Ibu dengan kegiatan coaching yang sudah Ibu lakukan Ya, ini. Bu, Semoga terima Ibu bisa kasih. terapkan di sekolah Ibu. Amin. Ya, dan semoga bermanfaat bagi anak didik Ibu dan Ya. kita semua ya Pak Am. Ya. Semoga permasalahan Pak Am juga bisa segera Ditemukan jalan keluar. Amin. Amin. Terima kasih. Iya, Bu. Semua, Terima ya. kasih. Terima kasih, Pak Ham. Terima kasih Ibu Fitri. Terima kasih Pak Am. Iya. Selamat siang semua. Wah. Rekan-rekan guru semua, saya Ibu Fani. Saya Ibu Fitri. Saya paham. Kami bertiga ingin mengucapkan Terima kasih. Salam dan bahagia. Bahagia.